itu dari termasuk mengadakan kerja silaturahim dalam rangka menggali potensi yang sudah ada di Kabupaten Karawang seperti Perda dan sebagainya. Kebetulan kami di Indramayu ini suatu kegiatan itu pembentukan wakil daerah terkait dengan difabel atau disabilitas. Kami ingin Raperda ini tentunya secara peraturan perundangan tidak berperan, kemudian juga kira-kira Raperda ini ketika jadi perda juga aplikatif, artinya bisa dijalankan dalam rangka pemenuhan hak penyandang disabilitas. Karena bagaimanapun para disabilitas ini punya hak-hak yang harus kita perjuangkan. kita sudah punya perda terkait disabilitas itu Perda nomor 5 tahun 2020 tentang penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Ada kalimat penghormatannya? Ya, ada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Ini pun sama di kita, perda ini perda inisiatif DPRD, Pak. Ya, inisiatif DPRD masuk ke Perda tahun 2020. Ada 17 bab, ada 130 pasal. Kemudian ada 17 pasal yang mengamanatkan untuk dibuatkan perbu. Jadi perbunya ada 17 amanat di sana. Sampai sekarang ada. Nah, sampai sekarang perbu masih dalam tahap pembahasan. Belum ada ya. Disabilitas belum ada pada 17. Rencananya sih memang paling mau disatukan perbunya juga, Pak. Makanya jadi kendala jadi lama karena pengen perbunya satu dibahas. Ini lintas OPD kan, lintas perangkat daerah. Kemarin kita undang dinas sosial, Pak. Ini banyak yang lain nih, ada dinas pendidikan, dinas tenaga kerja. Jadi kita masih dalam tahap proses pembuatan perbu itu, Pak. Memang baru tahun kemarin kita runningnya pembuatan perbu. Itu juga inisiatif dari kita, Pak, dari bagian hukum. Kita inisiatif membuatkan draft dulu, nah, baru dilempar ke dinas, diundang masukan-masukannya. Nah, itu mentornya di situ ternyata masih banyak, ini masih banyak kekurangan masukan dari dinas-dinas. Tapi belum ya? Apanya? Belum berjalan. Oh iya, kalau teknisnya mah di dinas-dinas sudah, Pak. Misalnya parkir yang buat tempat disabilitas, itu sebenarnya itu teknisnya sebenarnya sudah berjalan. Makanya kata saya itu dibalik, Pak, dibalik saja. Teknisnya sudah berjalan, semua dibalik sih. Jadi aturan, jadi regulasi. Anggarannya nggak ada, atau SDM-nya itu menjadi kurang, atau memang inovasinya atau apanya membuat kendala, atau lintas koordinasinya yang membuat apa yang menurut Pak Ludin ini Ya. Bukan hanya Karawang ini, Indramayu juga begitu. Apa ini aja seri? Kalau di Karawang, Pak, ya, saya mau fakta, ini buka-bukaan gitu ya. Realnya. Ya. Di Kabupaten Karawang kan pembuatan perda itu, Pak, ada dua, yang dari inisiatif eksekutif, dari inisiatif DPRD. Ketika inisiatif eksekutif, artinya itu memang dinas yang membutuhkan, Pak. Ya. Dinas yang membutuhkan. Misalnya kita tentang tuberkulosis, dinas kesehatan, Pak, saya mau bikin perda tuberkulosis karena pertama di sini banyak TB-nya, kemudian pemerintah pusat ada segala macam. Begitu dia mengajukan perda tentang tuberkulosis itu, karena dinas merasa butuh, harus ada aturan itu, sampai ke perbunya itu sudah disiapkan, Pak. Sebelum perdanya jadi, perbu sudah disiapkan. Kalau merasa dinasnya butuh, nah ini menjadi kendala. Tahap ini inisiatif dari Dewan biasanya tidak koordinasi dulu dengan dinas. Dewan membuat perda, dinas itu diundang ketika apa pemperda, ketemu di bab pemperda. Pada tataran implementasi di dunia kerja itu kan, meskipun Indramayu belum punya perda disabilitas, ada undang-undang disabilitas,
yang memandatkan perusahaan itu wajib menerima Ya. 2%, BUMN dan swasta 1%. Di Dinas Tenaga Kerja Indramayu sendiri itu ada ULD, Unit Layanan Disabilitas. Tapi makanya di Karawang bagaimana dunia kerja itu tetap enggan menerima teman-teman disabilitas. Terima kasih Pak Rudiana. Ya, makasih Pak.